Punya pisang masak di rumah dan bingung akan dibikin apa lagi? Nah, menu satu ini bisa menjadi pilihan membuat cemilan enak, rasanya gurih dan crunchy. Anak-anak, orang dewasa suka banget dengan kuliner yang satu ini. Oke, langsung saja yuk kita sama-sama membuatnya. Langkah pertama, siapkan wadah dan masukkan 50 gram tepung gandum, 50 gram tepung ubi, 50 gram tepung ketan, 1 bungkus vanili bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, 4 sendok teh gula putih, dan 150 ml air. Masukkan sedikit demi sedikit. Lalu diaduk-aduk merata. Masukkan semua airnya dan aduk kembali hingga menjadi sebuah adonan seperti ini. Adonannya sedikit kental. Jika sudah tidak ada lagi tepung yang menggumpal atau yang menggerindil, maka masukkan 50 gram margarin. Boleh yang sudah dicairkan, boleh juga langsung dimasukkan tanpa dicairkan. Nah, yang saya pakai ini saya cairkan terlebih dahulu supaya lebih mudah mengaduknya dan mencampurnya dengan adonan. Aduk-aduk kembali sehingga tercampur merata antara margarin dan adonan tepung. Jika dirasa semuanya sudah pas adonannya, maka untuk sementara sisihkan adonan yang baru saja kita buat ini. Dan selanjutnya kita persiapkan bahan pisang sebanyak 1 kilo yang sudah dikupas kulitnya, lalu belah dua dan potong dua sehingga menjadi 4 bagian. Kalau pisangnya kecil, bisa hanya dibelah dua saja, tidak perlu dipotong. Hati-hati memotongnya, jangan terlalu kencang atau jangan terlalu kuat yang bisa mengakibatkan cedera kepada tangan. Setelah dipotong-potong dan setelah dibelah dan dipotong-potong, maka hasilnya seperti ini. Dan langkah selanjutnya, kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan yang kita sudah persiapkan tadi. Bisa dimasukkan sedikit demi sedikit atau yang hanya akan kita goreng saja, atau dimasukkan ke semuanya pun juga bisa. Tergantung di mana enaknya kita melakukan. Yang saya lakukan ini, saya masukkan secukupnya saja untuk sekali penggorengan. Nanti tahap berikutnya saya masukkan kembali pisangnya. Selanjutnya, siapkan minyak yang sudah panas di penggorengan. Jika dirasa sudah panas, masukkan pisangnya satu per satu, seperti halnya menggoreng pisang pada umumnya. Lakukan sampai semua minyak yang ada di penggorengan penuh dengan pisang yang akan kita goreng. Jika sudah dirasa cukup dan adonan sudah habis dengan pisang yang kita isi tadi, maka kita tinggalkan dulu penggorengan dan kita isikan kembali adonan. Kita isikan kembali pisang ke dalam adonan. Secukupnya saja atau kesemuanya lagi boleh saja. Tahap kedua ini saya masukkan pisang untuk 2 kali penggorengan. Baluri pisang seperlunya dengan adonan tepung dan sisihkan lagi. Dan kembali kita ke penggorengan. Jika sudah warna pisang mulai berubah kecoklatan, maka bisa kita balik
supaya matangnya merata antara yang bagian atas dan bagian bawah. Tunggu sebentar, dan jika sudah matangnya seperti ini, maka saatnya kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Gorengan tahap pertama sudah selesai dan kita akan masuk ke gorengan tahap kedua. Untuk tahap kedua ini, jika dirasa apinya terlalu panas, maka bisa dikecilkan apinya sedikit. Masukkan semua pisang. Dan jika sudah berubah warna seperti ini dan dibalik, lalu diangkat, tiriskan kembali. Memasuki tahap penggorengan ketiga. Nah, ini sudah habis. Akan kita masukkan lagi bagian akhir pisangnya. Jadi antara pisang dengan adonan ini benar-benar pas ya. Tidak ada yang tersisa. Adonannya begitu menempel semua ke pisang. Dan di penggorengan kita balik lagi pisang yang sudah matang sebelah. Dan tunggu sebentar. Lalu angkat lagi dan tiriskan pisang yang sudah matang. Tinggal satu kali penggorengan ya setelah ini. Dan tahap terakhir penggorengan di sini saya tidak videokan. Langsung saja setelah semua pisang kita goreng dingin, saatnya akan kita pisah-pisahkan pisang yang menempel satu sama lain. Cuci tanganlah dulu, baru kita pisah-pisahkan seperti ini. Lakukan sampai semua pisang terpisah-pisahkan atau selesai dipisahkan. Nah, jika sudah semua, di sini saya akan beri topping dua macam. Yang ini, yang sedikit ini, karena saya kurang suka coklat. Ini adalah permintaan anak saya, maka saya akan beri topping coklat, yaitu coklatos bubuk ya. Nah, ini kita taburi seperti ini, lalu digoncang-goncang atau digoyang-goyang ya, diaduk-aduk gitu, sehingga topping atau taburan coklatos bubuknya itu menutupi permukaan pisang seperti ini. Jika masih kurang tebal, taburi lagi ke yang masih tipis, sehingga semuanya hampir tertutupi secara merata. Jika masih ada stok dalam kemasan, maka taburkan lagi. Habiskan satu bungkus coklatos bubuk itu menjadi taburan pada pisang gorengnya. Nah, tahap akhirnya seperti ini. Selanjutnya, yang banyak ini akan saya beri topping, yaitu susu. Saya gunakan di sini susu dengko bubuk saset ya. Ini saya gunakan 2 saset karena pisangnya lumayan banyak. Kalau yang coklatos tadi cuma 1 saset karena pisangnya sedikit. Tabur-taburi secara berlapis-lapis sampai pisangnya habis, dan goncang-goncang lagi seperti tadi. Apapun caranya, digoncang-goncang atau digoyang-goyang, intinya nanti serbuk bubuk susunya itu menutupi lapisan luar pada pisang. Taburkan semua dan aduk-aduk secara merata. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita sajikan, dan seperti ini hasil akhir daripada menu kita kali ini. Ini adalah pisang yang kita baluri dengan bubuk coklatos bubuk. Sementara ini adalah yang kita taburi dengan dengko bubuk. Selamat mencoba teman-teman. Semoga menikmati dan sampai bertemu kembali.